Banyak orang yang menderita tumor pada otak dan epilepsi khawatir tentang dilakukannya operasi pengangkatan akan berdampak penurunan pada fungsi otaknya. Karena itu, ilmu medis telah mengembangkan teknik awake brain surgery atau operasi otak dalam keadaan sadar. Jika kalian pernah lihat ada pasien yang masih dalam keadaan sadar selama proses operasi berlangsung, seperti bernyanyi, mengaji, atau bahkan bermain biola. Konten ini akan membahas tentang teknik awake brain surgery bersama saya, Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf di channel Kata Dokter. Awake brain surgery adalah operasi tumor otak atau epilepsi pada otak dalam keadaan pasien sadar dan dapat berkomunikasi dengan dokter serta tim terkait. Awake brain surgery dilakukan dengan cara memberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit kepada pasien, namun tidak membuat pasien tidak sadar sepenuhnya, sehingga komunikasi akan dapat terjalin selama operasi berlangsung. Awake brain surgery biasanya dilakukan pada operasi di daerah-daerah yang sangat penting. Contohnya pusat bicara, pusat gerakan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya gangguan bicara maupun gerakan pasca operasi. Pada waktu awal, kita akan menjelaskan kepada pasien bahwa akan ada obat-obatan yang disuntikan secara lokal, sehingga rasa nyeri awalnya itu berasal dari suntikan obat-obat yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Setelah itu, biasanya pasien tidak akan mengeluhkan rasa nyeri. Biasanya awake brain surgery akan disarankan pada pasien-pasien yang lokasi tumornya berada di supratentorial atau di daerah otak besar di atas. Sehingga pada saat pasien diposisikan tidur atau setengah duduk, kita akan dapat mencapai area operasi tanpa harus memanipulasi pasien. Kriteria yang penting pada pasien adalah pasien-pasien yang bersedia kooperatif selama operasi. Karena saat dilakukannya operasi, pasien akan terus-menerus dievaluasi, diberikan gambar-gambar, kemudian diminta untuk bercerita sedikit tentang gambar yang diperlihatkan, diminta untuk menggerakkan kaki dan tangannya, kemudian berhitung, serta beberapa pengetahuan umum ataupun secondary language apabila memang dibutuhkan. Biasanya akan dilakukan pada pasien-pasien yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau terlalu kecil usianya juga tidak mungkin. Tapi biasanya umur 8 ataupun 10 tahun apabila komunikasinya sudah baik, itu sudah mungkin untuk dilakukan. Lamanya operasi pada awake brain surgery tentunya akan diusahakan untuk lebih cepat daripada operasi pada pasien yang tidur. Karena kita tidak ingin membuat pasien terlalu lama dan kelelahan saat evaluasi. Biasanya kisarannya sekitar 2 jam ataupun 3 jam itu pasien sudah dalam keadaan lelah apabila kita evaluasi terus-menerus, sehingga awake brain surgery biasanya kita batasi sekitar 2-3 jam. Secara penelitian, pasien yang mengalami awake brain surgery pemulihannya lebih cepat daripada pasien-pasien yang menggunakan general anestesi, karena pada awake brain surgery pasien tidak perlu ditidurkan secara penuh. Resiko pada waktu pelaksanaan awake brain surgery salah satunya itu adalah kejang. Jadi karena kita menstimulasi daerah tertentu dari bagian otak, pada beberapa pasien yang sudah punya riwayat kejang sebelumnya akan meningkatkan resiko kejang saat operasi. Namun apabila itu terjadi, kita juga memiliki beberapa tahapan penata laksanaan yang bisa dilakukan. Sampai yang paling buruknya apabila tidak dapat tertangani, maka pasien akan kita tidurkan dan kembali menjadi pasien dalam keadaan general anestesi pada waktu tindakan operasi. Demikian pembahasan mengenai awake brain surgery. Saya Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.